Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu, pejuang PPG? Semoga semuanya tetap diberikan kekuatan, kesehatan, supaya kita dapat melalui rangkaian kegiatan dengan sukses. Baik, kali ini kita akan membahas prediksi soal eh, pretest PPG Daljab tahun 2023 mata pelajaran PJOK. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai. Pak Randy sebagai guru PJOK SMP mengajarkan materi bola basket dalam bentuk permainan dalam unit kecil untuk menekankan penguasaan gerak spesifik melempar bola. Dalam pelaksanaannya, guru membagi kelompok-kelompok kecil dengan memisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Mengingat pada masa adolesen, anak usia SMP sangat sensitif dan rentan dalam persoalan psikologis. Dari pernyataan tersebut di atas memberikan gambaran bahwa Pak Randy sangat memahami akan persoalan tumbuh kembang anak di usia SMP melalui pemahaman tentang A. Pengelolaan kelas, B. Kematangan anak, C. Perkembangan peserta didik, D. Perilaku diskutif, E. Pertumbuhan peserta didik. Dari pernyataan tersebut, tergambar bahwa Pak Randy sangat memahami persoalan tumbuh kembang anak di usia SMP melalui pemahaman tentang perkembangan peserta didik. Dalam konteks ini, Pak Randy membagi kelompok-kelompok kecil dengan memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mencerminkan pemahaman tentang kebutuhan sosial dan psikologis yang berbeda pada masa adolesen anak usia SMP. Anak-anak pada masa ini cenderung menjadi sensitif dan rentan terhadap persoalan psikologis, seperti perubahan hormon, identitas diri, dan interaksi sosial. Pemahaman tentang perkembangan peserta didik membantu guru PJOK untuk merancang dan menyusun pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Dalam tahap ini, Pak Randy menggunakan bentuk permainan dalam unit kecil untuk menekankan penguasaan gerak spesifik melempar bola yang sesuai dengan perkembangan motorik dan kognitif anak usia SMP. Jawaban yang tepat adalah C, perkembangan peserta didik. Nomor 2, bentuk permainan taktik yang disebut Teaching Games for Understanding, TGFU. Salah satu rancangannya adalah jenis permainan target games. Secara prinsip, fokus permainan yang digambarkan salah satunya adalah permainan yang menumbuhkan aspek kecermatan, ketepatan yang tinggi untuk memperoleh nilai. Di bawah ini merupakan salah satu bentuk pembelajaran TGFU yang sesuai materi PJOK adalah A. Praktek memanah sasaran, B. Melempar bola ke sasaran berulang-ulang, C. Melempar tangkap bola dan memukul serta lari dalam softball, D. Belajar menendang bola ke arah gawang, E. Mempraktikkan gerakan layup basket. Dalam Teaching Game for Understanding, TGFU, salah satu bentuk permainan taktik yang termasuk dalam jenis permainan target games adalah praktek memanah sasaran. Permainan target melibatkan upaya untuk mencapai ketepatan dan kecermatan dalam memperoleh nilai dengan mengarahkan atau melemparkan objek ke sasaran tertentu. Dalam konteks PJOK, praktek memanah sasaran merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang sesuai dengan prinsip TGFU, di mana peserta didik belajar untuk mengembangkan kecermatan dan ketepatan dalam membidik sasaran dengan panah. Jawaban yang tepat adalah A, praktek memanah sasaran. Nomor 3, proses pembelajaran PJOK dilakukan di alam terbuka di bawah panas matahari pada pagi hari, dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi peserta didik untuk melakukan gerakan kelenturan sepanjang pusat lateral tubuh dan gerakan-gerakan yang lainnya. Aktivitas gerak yang dilakukan tersebut sebenarnya tidak hanya untuk kepentingan fisik semata, namun pada sisi lain untuk membantu peserta didik dalam penguatan proses berpikir. Pernyataan tersebut merupakan prinsip pembelajaran berbasis A. STEAM, yaitu Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics,
B. Neuroscience, pendekatan pembelajaran menggunakan jaringan otak untuk koordinasi, berpikir, kognitif, dan afektif. C. HOTS dan TPEX, High Order Thinking and Teknologi Pedagogi. D. Ergonomik, ilmu yang mempelajari perilaku tentang pekerjaan manusia. E. Blended Learning, pembelajaran berbasis penggabungan ya, atau gabungan. Pernyataan tersebut mencerminkan prinsip pembelajaran berbasis HOTS and TPEX. High Order Thinking Skill, HOTS, merujuk pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, di mana peserta didik diharapkan dapat melakukan analisis, evaluasi, dan sintesis dalam proses pembelajaran. Dalam konteks tersebut, melalui aktivitas gerak, kelenturan, dan gerakan lainnya, peserta didik dapat melatih kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berpikir kreatif. TPEX, Teknologi Pedagogi Content Knowledge, rujuk pada pengetahuan dan keterampilan dalam mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan konten pembelajaran. Dalam pembelajaran PJOK yang dilakukan di alam terbuka dan dilengkapi dengan aktivitas gerak, peserta didik juga dapat menggunakan teknologi atau alat bantu lainnya untuk memperkuat pembelajaran dan memanfaatkan konten yang relevan. Dengan mengintegrasikan HOTS and TPEX dalam pembelajaran PJOK, peserta didik tidak hanya mengembangkan kemampuan fisik melalui gerakan dan kelenturan tubuh, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menggunakan teknologi secara efektif. Jawaban yang tepat adalah C. HOTS and TPEX. Nomor 4, aktivitas fisik yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menimbulkan efek fisiologis pada kinerja organ tubuh. Sebagai contoh, aktivitas fisik menyebabkan peningkatan kerja otot dan tentulah penyediaan energi yang berakibat peningkatan suhu tubuh. Suhu tubuh orang yang melakukan aktivitas fisik akan meningkat dan tubuh akan berkeringat. Bagian tubuh yang berperan besar untuk mengendalikan suhu tubuh adalah A. Jantung, B. Hati, C. Paru, D. Kulit, E. Ginjal. Bagian tubuh yang berperan besar dalam mengendalikan suhu tubuh adalah kulit. Ketika seorang melakukan aktivitas fisik yang intens, suhu tubuh akan meningkat karena peningkatan kerja otot dan produksi energi. Untuk mendinginkan tubuh, mekanisme pengaturan suhu tubuh akan terjadi melalui kulit. Kulit memiliki banyak pembuluh darah kecil yang disebut pembuluh darah kapiler. Ketika suhu tubuh naik, pembuluh darah kapiler akan melebar melalui proses yang disebut vasodilatasi. Hal ini memungkinkan aliran darah yang lebih banyak mengalir ke kulit, sehingga panas yang dihasilkan oleh tubuh dapat dilepaskan ke lingkungan melalui proses konduksi, radiasi, dan evaporasi. Selain itu, kulit juga memiliki kelenjar keringat yang berperan dalam menjaga suhu tubuh. Ketika suhu tubuh meningkat, kelenjar keringat akan aktif dan menghasilkan keringat. Keringat akan menyebar di permukaan kulit dan menguap, mengambil panas dari tubuh dan menyebabkan pendinginan. Jawaban yang tepat adalah D. Kulit. Nomor 5, guru menjadikan seorang muridnya yang juga atlet basket sebagai model di kelasnya untuk mendemonstrasikan serangkaian gerak variasi menggiring bola. Gerak tipu dan dilanjutkan dengan gerak layup. Setiap kelompok ditugaskan untuk merekam melalui video. Teknologi, selanjutnya kelompok harus menampilkan hasil analisisnya, khususnya dari sisi teknik gerakannya, menghitung berbagai variasi gerakan, matematika ya, keterpaduan dan keterampilan gerakan, art, serta memberikan argumentasi berdasarkan teori-teori gerak yang mendukung sains. Proses pembelajaran di atas, guru PJOK menerapkan pendekatan pembelajaran A. Neuroscience, B. Ergonomik, C. ICT, D. Sistem, E. TPEX. Dalam proses pembelajaran yang dijelaskan di atas, guru PJOK menerapkan pendekatan pembelajaran STEAM. STEAM merupakan singkatan dari Sains, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics. Pendekatan ini mengintegrasikan elemen-elemen tersebut dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Dalam konteks yang diberikan, guru PJOK menggunakan atlet basket sebagai model untuk mendemonstrasikan serangkaian gerakan variasi menggiring bola, gerak tipu, gerak layup,
Proses didik merekam, ya, peserta didik merekam mendemonstrasikan tersebut melalui video menggunakan teknologi. Selanjutnya, kelompok peserta didik menganalisis teknik gerakan, menghitung variasi gerakan secara matematika, mempertimbangkan keterpaduan dan keterampilan gerakan sebagai aspek seni, serta memberikan argumen berdasarkan teori-teori gerak yang mendukung dari sisi sains. Pendekatan pembelajaran STEAM memungkinkan peserta didik untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dari berbagai bidang studi, seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan matematika. Dalam konteks yang relevan dan menarik, ini dapat meningkatkan pemahaman komprehensif, pemecahan masalah, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Jawaban yang tepat adalah D, STEAM. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya untuk soal UP maupun pretest. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.